Ibu Mardiana, selamat sore. Ya, Biasanya kan Ibu Mardiana ini sering naik ke Gunung Karasik ya, Hmm. sebagai tokoh perempuan adat, sebagai tokoh aktivis di Barito Timur ini yang memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan. Nah, kemarin kan menurut Ibu Mardiana bahwa terjadinya kerusakan lingkungan di Gunung Karasik itu kan memang akibat pengelolaan dari pengelolaan dari manusianya ya, kerusakan yang terjadi itu. Nah, sudah diperjuangkan sampai tingkat pusat. Sekarang apa yang Ibu lakukan untuk masalah-masalah lingkungan di Gunung Karasik ini? Kita masih tetap memperjuangkan dengan cara kita sendiri bersama masyarakat adat dan mungkin tetap bersama organisasi kita, dan kemudian langkah kita saat ini untuk menghadapi pengrusakan lingkungan dampak dari olah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita, karena pada saat bulan Juni kemarin rencana kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, namun ada hal yang menjadi hambatan sehingga tertundalah untuk melangkah bersama masyarakat, bersama pemerintah daerah untuk melakukan penghijauan. Penghijauan itu di mana? Di hutan adatnya atau gimana Di nih? wilayah adatnya, di atas gunung yang ditambang oleh PT BAS yang bekerja sama dengan PT BMGM. Mereka tinggalkan begitu saja lubang maupun lokasi-lokasi yang sudah dikupas karena itu terjadinya longsor. Jadi kita merasakan kita harus bertanggung jawab dengan wilayah adat. Termasuk sungai-sungai yang hulunya tertutup ya, sudah mulai ya. Iya, memang hulunya itu sudah lama tertutup, kemudian berdampak pada pendangkalan sungai, airnya tidak bisa dikonsumsi lagi, apalagi sekarang dengan bukan jebol tapi bocornya lubang tambang PT BAS itu yang berdampak pada sumber mata air yang ada di dalam gunung Bahalang itu di wilayah Dusun Gunung Karasik. Jadi mereka kesulitan mencari air bersih, sulit sekali bagi mereka karena waktu kita di sana kemarin kita juga mandi nggak berani karena terasa agak gatal, kemudian ada sepat-sepat dan asamnya sangat terasa sudah pada air-air yang ada di sana. Hanya satu sumber mata air yang masih tersisa tapi masih riak-riak kecil, itulah yang menjadi dikonsumsi mereka saat ini untuk mereka mandi maupun fungsi saya mereka. Jadi yang kesulitannya jika mereka punya acara mengumpulkan orang banyak, mau ritual mau apa, mereka terpaksa keluar membeli air minum ke Kecamatan Awang, ke Hayaping. Ke Hayaping ya. Iya. Berapa kilo jaraknya mereka mencari air bersih ini? Sekitar untuk air minum. 20-an lah. Itu 20 km iya, ya. jalannya yang susah sekali, luar biasa. Jalannya rusak. Iya, rusak sekali. Itu yang kesulitan kita ke sana. Kita membawa bibit aja untuk penanaman kemarin susah sekali. Berapa kali kita Itu kerusakan yang terjadi di lingkungan hutan adatnya itu ya? di wilayah antara Dusun Gunung Karasik dengan Desa Janaman Siwoy. Kalau masih lewat Desa Ampar Batu yang induknya dari Dusun Gunung Karasik ini malah tambah susah, apalagi kalau hujan karena harus lewat jalan perusahaan. Dampak dari jalan yang dibikin kepala desa almarhum Patusu itu kena tambang, jadi putus jalannya ya? putus, iya. Jadi terpaksa keliling mereka. Ibu, kalau boleh tahu nih, yang mau ditanam ini bibit apa ini? Itu bibit-bibit kayu yang langka, dari buah-buahan sampai kayu dari ramin, kapur naga, kemudian yang kami bilang resek, itu yang di bawah ulin juga kita tanam. Jadi macam-macam buah yang langka. Itu Kemudian ditanamnya di lubang-lubang bekas itu ya?
bukan di bawahnya, ini kan di atasnya yang ditambang, kemudian mereka sudah kemarin sempat sempat melakukan pengupasan dan mau menambang kembali, ternyata ada masalah. Jadi di sanalah kita nanam karena terjadinya longsor terus ke dalam sungai. Jadi untuk menahan erosi sebenarnya juga Iya, termasuk tujuan ya, kita tujuannya. menahan, di samping menahan erosi juga kita mengembalikan hutan-hutan pepohonan yang sudah mulai punah. Bibitnya dari mana nih bibitnya? Ada yang dari dusun itu, ada yang kita bawa dari sini karena kita punya punya kelompok pembibitan juga. Oh gitu. Itu kan perlu dana ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih dananya bersumber dari mana nih? Kita memang ada teman-teman dari lembaga yang membantu untuk dana. Lembaganya boleh disebutkan? Lembaga sebentar. Refrain Work. Oh, lembaga Rivenwood ya. Iya. Berarti lembaga inilah yang sebenarnya yang mensponsori untuk menanam bibit-bibit seperti itu ya, termasuk tujuannya untuk mengembalikan lingkungan itu agar menjadi hijau kembali ya, hijau kembali, tahan gitu ya. Iya, kemudian karena kita kan merasa banyak pohon-pohon yang hilang, yang pohon-pohon langka, jadi kita untuk tanggung jawab perusahaan memulihkan. yang Ibu sebut tadi gimana nih tanggung jawab mereka yang di sementara ini? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Tuntutan masyarakat yang dari tahun 2014 sampai sekarang pun tidak dipedulikan atau tidak dipenuhi. Mereka masih beroperasional di sana belum ya? Untuk sementara dalam beberapa bulan ini masih stop. Masih stop ya? Iya. Boleh disebutkan lagi perusahaan-perusahaan yang beroperasional di sana Ibu? Di sana yang pastinya induknya BMJM. Kemudian BAS, ada 4 perusahaan, saya lupa namanya yang lainnya, tapi semua di bawah PT BMJM. Semua di bawah PT BMJM. Iya, jadi di arah timur, barat, utara, selatan semua. Jadi yang ditambangkan yang 3-4 gunung ini semuanya mengarah ke sungai-sungai. Ke sungai-sungai. Iya, sangat berdampak sekali, kesian. Jangankan yang di sana, airnya pun mengalir ke Awang, ke daerah. Jadi keruh jadi. Iya, kalau hujan ya makanya keruh, kita punya seperti air susu. Tapi ya kita berterima kasih juga karena kita tidak beli susu, cuman beli gula. Cuma beli gula ya. Jadi mudah-mudahan dengan perjuangan Ibu sebagai aktivis lingkungan mengembalikan ke habitat semula dengan menanam pohon yang memang ciri khas Kalimantan punya gitu ya, Kalimantan Tengah punya, seperti ulin tadi ya, ramin, garu, kemudian garu gitu ya, meranti gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu dapat membantu lingkungan setempat menjadi hijau kembali begitu ya, hijau kembali. Oke, apa pesan-pesan ini Ibu kepada perusahaan yang sudah kerja di situ tapi sepertinya kata Ibu tadi mereka tidak peduli lingkungan nih? Saya cuma mengatakan bahwa kalau hukum dari manusia, pengadilan manusia masih bisa dibeli, masih bisa dibayar, masih bisa ini apapun hukumnya, tapi itu kalau namanya dari manusia. Tetapi hukuman Tuhan dan leluhur itu kita tidak bisa menghindari. Artinya mereka harus melakukan perbaikan lingkungan sebenarnya ya, karena mereka sudah bekerja di situ, sudah menambang di situ gitu kan. Tapi menurut Ibu sampai sekarang tidak ada perbaikan terhadap lingkungan di sana. Tidak ada. Dan mereka harus mentaati, dan kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan semua aman dan nyaman, ikutilah undang-undang dan peraturan serta peraturan adat, hukum adat, itu ikuti itu, jangan sampai dilakukan pelanggaran. Ini saya pribadi aja melihat
terjadinya pelanggaran sekitar 200 meter dari pemukiman, kemudian rusak-rusaknya sungai, semuanya dialirkan ke sungai dari tambang di mereka atas gunung. nambang dekat pemukiman ya? Iya, 200 meter dari pemukiman itu ditambang, kemudian ini yang mereka balik nambang lagi ke tambang yang 2015 mereka tinggalkan, itu longsor. Karena alasannya mereka menggali lubang untuk menutupi lubang yang tambang yang ada. Tapi Sebelumnya. ternyata itu malah bikin masalah lagi, longsor terjadi. Itu Jadi yang pesan kepada perusahaan, pesan kepada perusahaan, stop tambang menambang wilayah adat, masyarakat adat. stop ya. Iya, Di wilayah adat ya. di wilayah adat. Tapi di luar wilayah adat terserah. Tapi Silakan. dalam wilayah adat stop. Tapi juga harus diperhatikan aspek-aspek Iya, pengelolaan lingkungan. pengelolaan lingkungan yang paling penting. Kemudian jarak dari pemukiman, jarak dari hak-hak masyarakat yang tidak dijual. Iya. Pesan untuk pemerintah daerah. Kita mohon evaluasi perizinan. Ya. Dan memohon agar pemerintah daerah turun langsung melihat ke lapangan apa yang terjadi sebenarnya, yang membuat masyarakat kecewa, membuat masyarakat sakit hati, membuat masyarakat berontak, membuat masyarakat bisa melakukan perlawanan terhadap perusahaan. Tapi jangan hanya melihat dari segi masyarakat yang selalu menyalahkan masyarakat, selalu mencari legalitas masyarakat, tapi carilah legalitas dari perusahaan, jangan hanya masyarakat. Iya. Itu yang saya sangat berharapkan, apalagi bagi penegak hukum yang dari tahun 2014 masyarakat Gunung Karasik itu, kalau yang namanya polisi, mereka trauma Mereka ya. sangat trauma. Dari 2014 sampai sekarang pun mereka masih trauma. Masyarakat ya. Masyarakatnya. Oke, kalau begitu harapan Ibu pertama bagi perusahaan, jangan ditambang yang masuk wilayah hutan adat. Kemudian kalaupun ibaratnya bukan di wilayah hutan adat, ya itu minimal paling tidak mematuhi aturan-aturan gitu kan. Dan peraturan itu Dan yang jangan paling sampai penting. merusak lingkungan. Iya. Kemudian yang terutama apabila misalnya terus setelah menambang itu dikembalikan Minta lagi ya. Direklamasi, kemudian sungai-sungai yang rusak untuk dipulihkan. Iya, kemudian Iya. harapan Ibu juga tadi agar pemerintah daerah ikut mengawasi ya. Iya, itu yang paling penting, pengawasan dari pemerintah daerah. Jangan hanya mendengar laporan dari pihak perusahaan atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bekerja sama dengan perusahaan. Oke, makasih banyak Bu. Sebagai pejuang aktivis, terima kasih banyak sudah memperjuangkan bagaimana lingkungan ini bisa hijau kembali. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Terima kasih.